Siapa yang di sini udah siap memuji nama Tuhan? Udah siap dong ya? Aku dong. Yuk sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita siapin hati kita memuji menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian Dia Mengasihi Aku. Berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa kami boleh ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa kami melakukan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Bila ibadah ini menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa kami menyerahkan ibadah ini sampai pada akhirnya hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Masih pada semangat? Masih dong Mbak. Lemes. Sekali lagi. Masih pada semangat? Masih. Nah, kalau masih pada semangat, berdiri dulu. Yuk, jangan berdiri pada semuanya. Jangan pada tiduran, jangan pada lemes-lemes. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi, oke? Nyanyi lagu apa Mbak? Bukan kuat. Bukan gagah. Bukan gagah. Pakai gerakan ya. Eko.
Henry biasanya kita ngapain? Udah memuji nama Tuhan. Biasanya kita ngapain ya? Dengerin firman. Oh, dengerin firman, bener. Yuk, kita mau ngedengerin firman ya. Yuk Kak Henry. Ayo adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Siapin hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah buat hati kami, buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dah. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Pasti sehat-sehat semua ya. Pasti juga kabarnya pasti lagi seneng ini karena bentar lagi kita mau Natal. Oh ya, terus kalau nggak salah kalian sekarang lagi minggu ujian akhir semester ya, UAS. Gimana ulangannya, pada bisa nggak? Pasti pada bisa ya, kan belajarnya pinter-pinter. Tuhan Yesus pasti tolong buat anak-anaknya. Nah, hari ini Koko Abi mau membahas firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Koko mau ngajarin tentang berdoa. Nah, sebelumnya anak-anak di sini gimana? Pada masih rajin berdoa nggak setiap harinya? Padahal kan udah nggak lama nih nggak ada ibadah sekolah minggu. Masih pada aktif nggak doanya di rumah? Coba di sini angkat tangannya, siapa yang masih rajin berdoa setiap hari? Ada 1 kali berdoa setiap hari. Oh, banyak ya. Iya, kita tuh harus tetap berdoa ya. Nah, ada satu ayat yang paling gampang dihafalinnya, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah,
Ayatnya berbunyi, tetaplah berdoa. Itu yang penting. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa pentingnya itu berdoa dan apa itu doa? Nih, Papa Abi mau kasih tahu ya. Ada 3 hal makna doa. Pentingnya doa dalam hidup kita ada 3 hal. Kita mulai dari yang pertama. Doa itu bisa buat minta kepada Tuhan. Minta apa saja kepada Tuhan, bebas gimana kalian. Pertama, kalian bisa minta berkat. Berkat biar ulangannya kalian dapat nilai bagus, berkat biar kalian dapat pinter, bisa ngerjain soal-soal dengan baik, berkat dapat keluarga yang baik, kondisi yang semakin baik, minta tetap sehat badannya, minta pertolongan, banyak banget. Juga sampai minta ampun dosa. Juga kalau doa itu kita ada mengaku dosanya. Itu pentingnya doa pada yang poin pertama. Nih. Lalu ada poin kedua. Pentingnya doa dalam poin yang kedua ini, doa itu sebagai komunikasi sama Tuhan. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu kayak ngobrol sama Tuhan. Nah, contohnya kalau kita ngobrol sama orang tua, sama mama papa kita ngobrol banyak. Nah tuh, kita kan anak-anak Tuhan. Kita juga harus ada waktu buat ngobrol sama Tuhan. Kita ceritain kehidupan kita sehari ini gimana. Tuhan udah tahu kehidupan kalian sehari-harinya bagaimana. Tapi kalau kita tetap komunikasiin sama Tuhan, Tuhan jadi senang. Tuhan jadi dianggap sebagai ayahnya, sebagai bapaknya, dan kalian benar sebagai anaknya cerita gitu kepada Tuhan. Nah, itu selain komunikasi, kita juga jadi semakin akrab sama Tuhan, semakin nantinya jadi pengenal Tuhan lebih baik, mengenal Roh Kudus lebih baik di hidup kita, dan nanti kita merasa dekat banget sama Tuhan. Itu poin kedua. Sekarang poin ketiga. Ini yang paling gak kalah pentingnya, poin ketiga. Apa sih poin ketiga itu? Kalau kita berdoa, kita menyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya kita. Itu yang paling penting. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita mengagungkan Dia, kita menaikkan pujian kepada Dia. Itu artinya kita menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan di hidup kita, sebagai Tuhan yang kita sembah, sebagai Tuhan yang kita puji. Itu adik-adik. Tahu nggak? Ada satu tokoh di Alkitab yang punya kedekatan sama Tuhan, yang salah satu yang paling sering berdoa. Walaupun dia seorang raja, tapi dia sering banget doa sama Tuhan. Nah, contohnya adalah siapa? Ada yang tahu nggak? Raja Daud. Iya, betul. Raja Daud itu raja yang salah satunya yang paling sering berdoa. Sekarang kita buka ya ayatnya ya. Ayatnya itu, kalau Abi buka dulu ya kitabnya ya. Mazmur 55 ayat 17. Mana ya? Nah, ini dia. Mazmur 55 ayat yang 18, Deng. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Di sini aku cemas itu maksudnya Raja Daud. Dia waktu petang, waktu pagi, waktu tengah hari, berarti dia udah 3 kali itu berdoa. Selain itu ada juga di Mazmur 164. Nih ya, aku buka lagi cepat. 164.
Oh, Mazmur 119 ayat 164. Nih ya, Koko bacain. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Jadi berapa kali Daud? 7 kali yang ini memuji-muji Tuhan. Lihat, hebat banget kan Raja Daud. Nah, sekarang Koko Abi mau tanya nih. Yang disuruh doa tapi malah bilang nggak bisa. Oh, nggak bisa mah, nggak bisa pa, aku sibuk. Siapa? Angkat tangannya, ayo. Ada juga nih Koko Abi denger. Disuruh doa sebelum bangun tidur, maksudnya sebelum tidur, sebelum bangun tidur itu berdoa. Tapi disuruh malah susah. Tapi kalau kalian TikTokan, kok kami denger nih, siapa yang sering TikTokan? Itu kok kalian gak sibuk? Itu kok kalian bisa TikTokan? Siapa coba yang masih gitu? Gak boleh. Berdoa itu gak perlu lama-lama, gak usah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Buat kita yang penting itu ada komunikasi sama Tuhan. Boleh kita belajar, gak usah langsung 5 jam, 2 jam gitu, doa juga capek. Ya, kita belajar berdoa 15 menit sehari pagi-pagi. Di situ kita boleh doa, boleh cerita sama Tuhan, memuji nama Tuhan. Boleh juga sekalian baca firman Tuhan, baca Alkitabnya. Nah, daripada baca buku aja pelajaran gak dibaca, ya ini bagus baca firman Tuhan gitu. Harus mau ya, nanti ke depannya ya gimana juga kita anak-anak Tuhan, kita harus ada waktu ngobrol sama Tuhan, kita ada waktu curhat sama Tuhan, kita ada waktu buat minta pertolongan sama Tuhan, minta perlindungan sehari-harinya, minta hikmat biar kita makin dekat sama Tuhan. Gitu adik-adik ya. Nah, Koko gak akan lama-lama firmannya. Nah, sekarang Koko Abi punya ayat hafalan nih ya. Oh, sebelumnya Koko mau ini dulu. Jadi ada berapa poin 3 penting yang tentang doa tadi? Ada yang tahu? Koko ulangi aja ya. Jadi pertama, doa itu sebagai minta. Kita bisa minta berkat, minta tolong, minta ampun dosa. Terus juga doa sebagai komunikasi sama Tuhan, ngobrol, curhat setiap harinya gimana. 3, doa itu pentingnya buat hubungan kita menganggap Tuhan sebagai Tuhan di hidup kita, menganggap Tuhan Yesus, menyatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di hidup kita. Nah, ayat hafalan ini, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya seumur hidup. Tadi ya, ini mah gampang banget lah. 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Nah, itu harus ingat, pokoknya itu mah seumur hidup harus ingat. Jadi kita poin yang hari ini Koko Abi pengen jelasin, kita harus tetap berdoa gitu. Nah, sekarang semuanya sukses ulangannya. Bentar lagi kita mau Natal. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Banyak makan, banyak minum. Pasti Koko Abi juga tahu ini liburan panjang banget. Ada yang lama berat badannya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sehat ya. Tapi jangan lupa juga olahraga, bantu mama papa di rumah. Supaya kita ada aktivitasnya. Dan jangan lupa belajar. Ya. Terima kasih adik-adik semua udah mendengarkan. Selamat hari Minggu. Dah.